Oke, ada wala, ada tawalla ya. Ada kita ke ini dulu, yang walanya dulu ya. Tawalla. Kelihatan tulisannya Pak Shoaib? Oke. Tawalla. Kita cek dia tawalla tuh berapa huruf? Tiga apa empat? Dengan lam ya. 4 ya. 4 huruf. Maka kita cek ya. Tawalla ini seperti apa kalau wazannya? Atau enggak biar gampang kita cari huruf akara. Huruf akar dari tawalla tuh mana? Ya, betul ya. Ini 4 apa 5 nih? Nah, tawalla 4 apa 5? 4. Ada tasdid dihitung nggak tasdid? Sulasi majid. Coba kita cek 1, ta 1, wa 1, lam 1, ya 1, berarti 5 ya? Ya. 5 huruf. 5. Karena ada tasdid sini. Kecuali tawala, kalau kan ada tasdid. Tasdid itu adalah 2 huruf yang sama. Tasdid adalah 2 huruf yang sama. Fi'il mudhari dari tawala. Lam bukan begitu ya? Bukan. Fi'il mudhari'nya ya tawalla. Ya tawalla. Nah, ini sudah ketahuan kan yang apa namanya? Yang fi'il madinya tuh 5 huruf. Maka dari 5 huruf ini biar mudah ya. Ini taknya tambahan. Harful mazid. Oke, taknya harful mazid, terus tersisa dari walla. Walla ini masih huruf ada tambahan apa ada udah huruf asli akar? Lamnya itu 2. Lamnya 3. Lamnya itu ada 3. Wow, lam. Iya, maka dia udah masih 4 huruf ya. 4. Apakah wala ini huruf asli? Apakah bisa jadi walaya? Nah, coba kita cek ya. Ya. Kalau walaya, itu wala artinya wala, terus yali ya. Wala dan yali. Wala yali. Ini artinya ada yang tahu? Mungkin kira-kira ya. Enggak tahu. Kira-kira aja tuh. Tapi kalau di sini artinya adalah walayali, dia mengikuti atau datang mengikuti setelah. Bukan dating ya. Nah. Waduh. Datang. Nah, ini kan 3 huruf nih. Ya. Wala 3 huruf. Sedangkan tawala sendiri artinya apa? Tawala tadi dia berpaling. Oke. Sampai sini hurufnya sama apa berbeda? Maksudnya maknanya. Maka di bahasa Arab ya ada yang 4 huruf yang tidak bisa berubah. Ya, meskipun dari huruf akarnya dari walaya ya, maaf. Walaya. Jika dia walaya memiliki arti ini. Masih belum berubah ya. Kalau walaya atau wala, dia memiliki arti apa? Dia mengikuti. Ya, tapi jika dia berubah menjadi turunan dari tawala ini 4 huruf, yakni wala tuh sudah satu makna dengan tawalla. Ya. Wala sudah satu makna dengan tawalla yang terdiri dari 4 huruf, maka dia memiliki arti apa? Sama-sama berpaling. Ya. Wala sama-sama berpaling. Jadi maksudnya gini Pak Ustadz. Iya. Huruf ta itu ya. Ta itu bisa kita artikan dia enggak gitu. Kembali dulu ya. Ta itu tidak ta itu dalam bahasa Arab karena ini akan menggunakan tasrif lugawi, kan tasrif ada 2. Ya, tasrif lugawi, tasrif istilahi. Ya. Kalau yang istilahi dulu kayak gini fa'ala yaf'alu, fa'la nama fa'alan, di dalamnya ada fi'il madhi, mudhari dan ism dan seterusnya. Ya. Kalau yang lugawi dia
ini juga pernah dibahas di juz 6 ya, pada bingung mana sih ini di dalamnya apakah termasuk kepada apa namanya tadi Pak Suhab tanyakan ya. Ya. Kalau di sini dalam ilmu nahwu ya, tawalla ya tawallat, kayak tawalla dia sudah include di dalamnya. Dalamnya ada objek, ada domir atau kata ganti. Nah, kalau misal tak bisa disebut dengan dia enggak? Ya, tak bisa disebut dengan dia enggak? Ya. Ciri-cirinya iya. Kalau ciri-cirinya iya. Tapi kalau disebut dengan dia tidak. Ciri-cirinya iya. Kalau dipotong Gitu. nggak bisa gitu ya Pak Ustadz. Nah, kalau dipotong, nggak bisa. ini misalnya dihilangkan, artinya tetap wala karena yang dua sama yang ada wala sama ada tawala memiliki arti yang mirip. Tapi jika tawala arti sebenarnya bukan hanya dia berpaling, dia sangat amat berpaling. Ada taknya. Ini ada amat. Oh, ada amat ya. Sangatnya ada sangat berpaling karena ada tak. Ada apa namanya? Ada suatu tindakan yang dia ada usaha untuk berpaling. Kalau yang wala itu misalnya Pak Sueb berpapasan dengan Pak Agung di jalan karena punya masalah atau apapun itu, Pak Sueb berpaling nih kira-kira nih, nggak ngelihat ke dia nih. Tapi kalau tawala, ini udah dari jauh, udah jauh-jauh hari ketika ada acara ketemu sama Pak Agung, dia sangat berpaling. Mau gimana caranya biar nggak ketemu Pak Agung gitu. Wajah paling wala wazan fa'ala. Kalau wazannya tawala adalah apa? Tafa'ala. Oke, 5 huruf juga ya. Saya coba sini wazannya. Ini mumpung belum jauh ya Pak Ustadz. Ini emang enggak. Misalnya ada takulu. Ini kan awalnya kan dari kola. Mungkin enggak kalau saya katakan kola. Takulu. Coba kita ke bawah ya biar terpisah. Ya. Oke, maaf. Ya, ini saya terkait dengan ini. Takulu itu dia katakan artinya. Oke. Ya. Asli katanya kan kolu, katakan kolu. Terus ada tak di depannya takulu. Nah, saya terus akhirnya berpikiran terjemahnya kok dia katakan. Nah, berarti saya tadi terus mengatakan tak itu dia gitu maksudnya. Oke. Coba kita cek ya. Makanya yang tadi Pak Suhaib tanyakan bisa iya, tapi juga ciri tidak, karena ketika suatu saat ketemu dengan yang seperti ini nggak ada tanya, akan kebingungan gitu. Coba kita cek kola yakulu ya, kola yakulu. Nah, kola kan ini udah benar-benar dasar 3 huruf. Ko, alif sama lam. Terus yang Pak Syed tanyakan apa tadi? Takulu. Oke. Oh, saya baru nyambung ini. Ya. Yang Pak Syed itu tanyakan, ntar ya. Ya. Yang Pak Syed tanyakan tuh takulu. Oke. Yang Pak Syed tanyakan itu bukan fi'il madhi. Nggak usah banyak-banyak Pak Ustadz tanya supaya nggak menghilangkan waktu. Ya tak itu yang jelas nggak bisa terpisah gitu aja. Ya, yang Pak Sueb tanyakan itu kan taknya ada 2 nih. Yang Pak Sueb yang tawalla sama yang yakulu di sini nih. Ya. Rupanya yang tawalla ini fi'il madhi Pak Sueb. Oh. Nah, kalau yang ini fi'il mudhari. Jadi kita tuh agak mungkin belum terkoneksi karena yang kita bahas tadi fi'il madhi, rupanya Pak Sueb tanyakan fi'il mudhari gitu. Oh, gitu ya. Iya, makanya kok belum koneksi nih kita nih gitu. Ya, karena saya melihat takulu itu dia katakan kan gitu, Pak Ustadz. Iya. Takulu dia katakan, tawalla, tak juga kan? Tawalla, dia berpaling. Lah itu saya artikan jadi tak itu artinya dia, bukan begitu ya, bukan ya? Bukan ya. Jadi kita belum terkoneksi karena tadi fi'il madhi yang tadi kita bahas pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari. Yang fi'il mudhari itu kalau takulu yang Pak Suhaib benar. Ya kalau dia posisi di fi'il mudhari, dia ciri-ciri tak anta enggak? Iya, dia ciri-ciri anta, tapi bukan anta aja. Kalau dari tasrif lugawi, takulu itu bisa buat anta dan hiya. Gitu ya. Tulis di anta wa hiya. Itu
itu ciri-cirinya. Kalau buat fi'il mudhari, tapi kalau untuk fi'il madhi dia tidak bisa ciri-ciri karena dia bakal ketemu yang seperti ini, ada wala, tidak ada tak di depannya. Jadi kalau untuk fi'il mudhari udah pasti ciri-ciri. Ya, yang jelas beda dengan artinya wau. Wau itu ya wau berdiri sendiri bisa. Wow. Wow, oke. Wow, berdiri sendiri bisa. Yang mana wow, Pak? Yang ini bukan wala. Oke, gitu ya. Jadi yang tadi kita bahas tawala itu fi'il madhi, yang tadi Pak Syed mungkin tanyakan ada takulu itu fi'il mudhari. Ciri-ciri iya. Ciri-ciri untuk fi'il mudhari iya. Anta dan hiya. Kalau yang fi'il madhi itu bukan ciri-ciri. Karena kalau dikatakan ciri-ciri bakal ketemu seperti wala sama wala gitu. Oke, silakan Pak Syed, ada yang lagi mau ditanyakan atau mungkin Bu Komaria nih biar bertanya juga nih. Cukup, Pak. Ada sebenarnya, tapi saya nggak enak ini ganggu ke teman lain. Nggak apa-apa, soalnya latihannya juga sudah bisa kok insya Allah. Ya, soalnya begini, ya ada di sini Pak. Mangga, silakan. Ini di baris pertama, huruf kedua itu UTI. UTI itu mentaati. Oh iya. Terus atau dia mentaati. Oke. Nah, yang ketiga taatun. Nah ini taat. Nah itu aja ada 3 jenis ini. Ini pengaruh hubungan apa gitu Pak Ustaz? Ada UTI, ada al-ta'ah, terus ada ta'atun. Oke. Kalau mau dibahas ini bagian dari tasrif istilahi. Oh, ya. Belum ya. Terus yang nggak apa-apa untuk intermezzo aja. Nah, untuk pertama yang ato'a fi'il fi'il madinya ato'a. Dia fi'il madinya ato'a, fi'il mudhari'nya bukan yuti ya. Bukan yuti, tapi yuti'o. Ato'a yuti'o. Ato'a yuti'u artinya apa tadi sudah kita bahas ya. Taat. Mentaati. Taat atau mentaati. Ta'atun itu dia masdar. Dia ditasrif istilahi artinya masdar. Masdar ini taat itu. Oh ya masdar. Tadi tergantung waktu ya Pak ya. Taat. Atau ismun lah ya. Atau suatu nama ismun biar nggak susah suatu nama. Masdar. Ya. Terus, nah ini kita lihat ada atau ayutiu. Nah ini kan yang yang tadi yang pertama yuti. Oh nggak ada ya-nya Ustadz. Nah ini bakal ketemu lagi sama sama apa ada yang tahu? Huruf syartun dan jawab syartun yang akan dibahas di juz 6 pertemuan ke-7. Itu. Nggak apa-apa. Berarti kita perlu Pak Ustadz, perlu saya mengamati kata-kata. Tadinya kan kepingin supaya saya itu banyak bisa hafal gitu. Jadi yang bersama gitu makanya. Sama betul. Oke, jadi kalau misalnya coba cek ya, ada man sebelum yuti. Ada man sebelum yuti. Oh iya. Ada man sebelum yuti. Ya. Ada man sebelum yuti, terus yang kedua juga ada man ya, ada man juga. Tapi yang kita fokuskan yang pertama ya, ada man ya sebelum yuti ya. Man yang pertama ini menjadi dia kayak gini, man yakul yashba. Yang contohnya gampang gini. Yang kan ini ada alifnya ya, yang atau ayutiu. Man barang siapa yang makan akan kenyang. Bahasa Arabnya man yakul yashba. Barang siapa yang makan dia kenyang. Man yakul yashba. Nah cek ya, kan dia harusnya yakulu sama yashba'u. Tapi karena apa?
karena ada man ini dia mensukunkan ya, karena dia bagian dari huruf syarti. Kayak siapa yang ngocok undian ini maka dia akan menang. Tapi SK berlaku gitu. Kalau ini siapa yang makan kenyang. Kalau di bahasa Arab ketika ada man yang seperti ini bukan bentuk man pertanyaan. Oh, bukan ya, pertanyaan man, ya Pak ya? Bukan pertanyaan. Ini man pernyataan. Kan siapa yang makan pasti kenyang. Kan itu pernyataan ya. Yang makan kenyang. Man yakul ya, maka dia mensukunkan huruf fi atau fi'il mudhari setelahnya. Nah, bagaimana dengan kasus yang ini man atau man yuti'u? Kan harusnya man yuti'u ya. Man yuti'u. Ini bukan pertanyaan. Ini tadi pernyataan. Ya, man barang kan harusnya gini. Mentaati Rasul. Harusnya posisinya sama seperti yang di atas tuh. Man yakul yashba. Nah, ini juga sama. Kayak gini nih posisinya nih. Man yuti' gitu. Tapi jika seperti ini posisinya sama-sama sukun, maka hilangkanlah huruf yang sudah sukun sebelumnya. Ini dihilangkan. Jadi gini. Harusnya gini. Di Quran harusnya begini. Tapi dalam qiraah Mushaf Utsmani boleh dibaca mayuti'i gitu. Yang harusnya sih gini. Harokatnya gini Pak Syuaib dan kawan-kawan. Gitu. Kalau manjada itu kok tetap apa? Kalau manjada wajada itu? Oke. Manjada wajada. Nah, kalau manjada itu juga bakal sama ya. Kalau manjada, jadanya kan fi'il madi, yang kita bahas fi'il mudhari. Oh, gitu. Ya. Maka itu juga akan terjawab di faqat atau Allah gitu. Kan harusnya kalau dia faqat yuti Allah. Kan gitu ya. Kayak yang saya bahas ini nih. Sama-sama fi'il mudhari. Ya. Kalau dia fi'il mudhari sama dia harus sukun. Bahkan jika ada huruf di sini huruf sukun dihilangkan nih. Nah. Tapi untuk fi'il madi tidak berlaku. Ya. Manjada. Nah, jada kan fi'il mudhari. Wajada sama-sama fi'il jada fi'il madi, wajada juga fi'il madi. Maka tidak berlaku yang seperti ini. Tidak mensukunkan ujung hurufnya dari fi'il mudhari. Fathah semua. Iya, fathah semua. Oke, itu akan kita bahas insya Allah di buka kata juz 6 insya Allah. Tapi kalau mau dibahas di buku Nahwu yang Pak Syuaib dan Pak Agung download atau beli itu ada. Tapi kalau mau ditanyakan di bukunya nggak apa-apa. Di forum setelah tafsir ya. Tapi makin jauh malah pusing saya. Malah pusing. Tapi saya ada sedikit depannya itu jadi beruntung saya. Akhirnya istilahi itu ternyata ada ekor-ekornya gitu kan. Yeah. Tapi kalau kelompok istilahi gitu. Kan 3 huruf kan istilahi itu artinya 3 gitu. 3 istilahi terus ada yang ditambahin majid ya, majidnya ada 1, majidnya ada 2 gitu kan. Saya pikir tadinya itu kalau istilahi itu hanya untuk 3 aja, kalau udah 4 beda, ternyata masih kelompok itu. Nah, hanya sampai situ, memperdalam lagi masih belum. Masya Allah. Alhamdulillah berkah ya. Belajar, selalu belajar. Ya, tapi nggak bisa hafal ini Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Kan kita ngambil berkahnya sama pahalanya, kebaikannya. Buat tabungan akhirat, nggak perlu dihafal. Gitu. Yang dihafal cukup Quran aja Pak. Atau surat Al-Mulk ya. Kita pernah bahas. Al-Mulk, ya. Untuk apa kalau untuk di alam kubur. Itu. Iya. Ntar yang membela surat Al-Mulk kalau disiksa oleh malaikat Munkar Nakir. Oke, kita lanjut. Ada lagi yang mau bertanya? Saya itu ke Medan sama Ustadz di sono, dia bilang, saya nanya ke Pak Ustadz, di Al-Quran itu bacaan apa ya yang harus saya banyak baca? Dia ngomongnya, baca Al-Mulk gitu. Saya belum tahu artinya, belum tahu manfaatnya. Dia hanya bilangnya Al-Mulk gitu. Ternyata di kampung bilangnya. Berikutnya banyak penjelasan. Surat Tabarok ya. Al-Mulk atau Tabarok.
silakan Pak Agung, Bu Om. Kalau mau nanya silakan. Silakan. Enggak, saya enggak bertanya hari ini. Oke, kita latihan ya. Ini seneng Pak Ustadz, kambingnya habis soalnya. Oh, habis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada banyak kambingnya Pak Agung, ini ternak kambing ya? Saya pedagang kambing, Pak. Oh, pedagang dan peternak kali ya? Iya, peternak juga. Belajar kambing. Oke. Kambing etawa. Oh, domba, Pak. Kambing. Oh, domba. Ya, kalau kambing itu dari peternak lain. Ya, 100%. Siap. Kalau gitu saya nanya, Pak Agung, apa bedanya domba dengan kambing? Lagi bakatan nanya domba. Mumpung ingat saya, apa domba itu yang berbulu, kalau kambing yang nggak berbulu, apa begitu? Bahasanya, kalau bahasa Inggrisnya domba itu lamb atau sheep, Pak. Jadi bentuknya emang seperti itu, dia biri-biri gitulah. Kalau kambing goat bahasa Inggrisnya. Jenggotan. Memang kulitnya tipis, dia bulunya tipis. Oh, kayak kambing Jawa. Kambing Jawa, kambing PE, kambing kacang. Jadi kulitnya tipis ya. Kok etawa kambing ya? Etawa tuh kambing. Kalau domba nggak ada etawa, Pak? Kalau domba nggak, domba jenisnya domba Garut, domba piangan, domba sayur, domba. Jadi bulunya itu seperti biri-biri bergimbal gitu. Domba juga susunya diminum ya, bisa ya? Jarang Pak, dikit sekali susunya dia. Kalau yang diambil susunya itu kambing. Kambing. Ya. Udah, balik lagi ke Bakata. Perdombaan. Oke, kita ke latihan. Silakan nomor pertama Pak Agung. Ada azimun. Azimun artinya besar. Huruf akarnya ain, za ya nih. Zot sama mim. Mim, terus. Betul ya? Betul. Diubah ke pola mazid menjadi azoma. Arti katanya menjadi yang membesarkan. Boleh, tapi yang diingat kan mengagungkan. Ya, Pak Agung ya. Mengagungkan. Azoma. Oke, terima kasih Pak Agung. Selanjutnya silakan Pak Syuaib, ada batilun. Batilun. Huruf akarnya ba, to, lam. Artinya batal. Akan diubah ke pola majid. Itu absola. Abotola. Membatalkan boleh mumtaz ya. Bisa digunakan membatalkan puasa gitu. Abtolas saum bi iftar ya. Bukan membatalkan sholat tapi membatalkan puasa. Membatalkan sholat boleh ketika gempa gitu. Kita kan menyiapkan diri dulu ya. Tawakal aja ya, kalau kita punya ilmu tirakat yang kuat, zikir yang kuat mungkin bisa. Tapi kalau misalnya zikirnya pas-pasan ya, menyiapkan diri itu lebih aula, lebih utama. Oke, kita lanjut. Silakan Bu Komaria, ada syahidun. Syahidun, saksi. Akarnya sin, ha dan da. Betul. Kemudian siapa betul nggak? Jadi asyhada ya. Asyhada. Bersaksi. Asyhada menyaksikan. Asyhada menyaksikan. Mumtaz, terima kasih. Saya ya, nomor 4 ya. Dukhulun artinya masuk. Akar katanya da kha sama lam. Diubah pola mazid menjadi adkhala dari mazid, dari wazn mazidnya af'ala, yakni adkhala yang artinya memasukkan dalam kurung sesuatu. Berarti kan memasukkan sesuatu apapun itu.
Oke, silakan Pak Agung lanjutkan. Ada dhaifun. Dhaifun artinya lemah. Huruf akarnya dot, ain, fa. Betul. Dot, ain, fa dengan pola mazid af'ala menjadi ada ifun. Ada afa. Al-dha'afa. Ada afa artinya melemahkan. Melemahkan, mumtaz ya. Terima kasih Pak Agung. Lanjut ya. Ini sama-sama pas lagi sendiri-sendiri nih. Silakan Pak Syuaib ya. Ada azimun. Azimun. Azoma. Yu'zimu. I'zamun. I'zamun atau i'zaman boleh. Zimun. Mu'zamun. Azim. Azim, mumtaz ya. Terima kasih Pak Syuaib. Lanjut Bu Komaria, ada batilun. Batilun. Abatola. Yubetilu. Ibetolan. Ibetolan. Mubetilun. Mubetolin. Mubetolun. Abatil. Mumtaz, abatil, alhamdulillah. Terima kasih Bu Komaria. Sekarang saya ya. Ada syahidun, ashhada, yushhidu, ishhadan, mushhidun, mushhadun, ashhid. Oke, lanjut silakan Pak Agung. Ada dukhulun. Dukhulun ad khola yudakhilu idkholan mudakhilun mudakhalun adakhil. Adakhil ya. Terima kasih Pak Agung. Terakhir Pak Syuaib. Dhaifun. Ad-afa. Yud-ifu. It-afun. Id-afan. It-afun. Mud-ifun. Mud-ifun. Afun. Mud-afun. Mud-afun. Ad-if. Adaif ya, alhamdulillah. Untuk jawabannya, latihannya saya sudah kirim ke Pak Agung ya. Ya, sudah diterima sudah. Sampai sini mau bertanya sebelum kita lanjut tafsir. Oh, bentar sedikit Pak Ustadz. Tapi saya lupa barisnya ini. Tadi saya mencari itu ketemu syafaat. Syafaatun, syafaatan. Syafaat artinya Pak Ustadz. Syafaatan. Terus ada yasfa. Yasfa ini termasuk fi'il amr. Ya Pak Ustadz. Bukan fi'il mudhari. Oh. Yasfa. Ya, ini sama seperti yang kita bahas tadi ya. Oh. Apa tadi itu kita bahas huruf syarat, ada mannya sebelumnya kan ya? Iya. Ada man gitu. Jadi mungkin dengan tadi kita bahas ke sini bakal menyambung juga. Man yashfa. Oh, jadi kan harusnya yashfa'u. Dia jadi sukun karena ada man, pernyataan. Ya udah, bukan pertanyaan. Ya alhamdulillah. Tuh, coba kita cek ya. Ketika dia sama-sama fi'il mudhari ada yashfa sama yakun. Yakunnya di sebelum akhir nomor 12. Man yashfa hasan syafa'atan hasanatan yakun. Jadi sukun juga. Sama seperti yang di bawah. Man yashfa untuk ujung lagi ada yakun. Jadi untuk fi'il mudhari kan ada huruf syarat, ada jawabu syarat. Nah, yakun ini jawabu syaratnya. Gitu. Yakun. Jadi gitu. Harusnya kan yakunu gitu Pak Agung ya. Harus kan yakunu ya. Yakunu, ya. Coba kita cek ya. Maaf. Kita tulis sebentar ya. Man yashfa syafa'atan hasanatan. Hasanatan. Memberi pertolongan. Yakun. Lahu. Nasi titik aja.
Nah, ini dua huruf. Ada huruf syarat. Ini sama-sama apa namanya? Sama-sama fi'il mudhari ya. Nah, yang ini huruf syaratnya nih. Ya, man. Bukan man pertanyaan. Kan man selalu kadang-kadang bertanya. Barang siapa? Tidak, ini pernyataan. Ya. Man Ya syafa. yashfa'u. Kalau dia berdiri sendiri kan yashfa'u. Yashfa'u. Ya. Tapi karena dia ada man, jadi yashfa. Nah, saya dalam kurungin ya. Yashfa'u. Oh, pantes. Saya curiganya tadi itu ainnya itu ada sukunnya. Jadi kalau fi'il amr itu kan belakangnya sukun. Nah, saya mikirnya gitu. Wah, ini ada fa ini yasfa. Bukan. Ya. Oke, gitu ya. Ini kan ya untuk yang kedua ada yakun, kan harus kan yakunu. Ingat kalau misalnya yakunu menjadi seperti yang tadi disukunkan jadi seperti ini pola yang setelahnya ya. Yakun sama-sama sama-sama sukun. Dua huruf terakhir. Maka rumusnya kalau seperti ini hilangkan sukun yang sudah ada sebelumnya. Yakun. Ya, maka kembali seperti yang ada di Al-Qur'an. Yakun. Gitu ya. Itu jawaban dari pertanyaan yang tadi kita sudah bahas. Sama seperti yuti ya, yuti jadi yuti ya. Khusus untuk fi'il mudhari. Kalau man jada wajada sama-sama fi'il madhi. Man jada fi'il madhi, wajada fi'il madhi juga. Fathah. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, silakan bertanya ketika saya bahas tafsir ya. Bismillahirrahmanirrahim di ayat 80 masih menyambung dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya membahas apa kita? Ini membahas mengenai kematian. Ya, nggak mungkin bisa jauh, akan selalu ada. Oke, man asobaka min musibah hasanat fa min Allah ma asobaka min sayyi'atin. Oke. Mengenai musibah juga. Sekarang kita bahas barang siapa mengutiil Rasul faqad atau Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul yakni Nabi Muhammad SAW, maka dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berpaling dengan usahanya, ya, sudah tahu ada perintah nih larangannya dari jauh-jauh hari sudah mensiasati agar berpaling dari perintah dan larangan atau mungkin sebagiannya. Maka sama arsalnaka, maka kami tidak mengutusmu ya Muhammad menjadi pemelihara orang-orang yang berpaling. Maksudnya berpaling gimana? Kata Nabi Muhammad, man atau aning faqad atau Allah. Barang siapa taat kepadaku, kata Nabi Muhammad sudah taat kepada Allah. Paman asani faqad asallah. Barang siapa maksiat kepadaku, maksiat kepada perintah dan larangan yang aku perintahkan dari Allah, maka sudah maksiat kepada Allah. Ya. Waman faqad waman atau al-amir faqad ata'ani waman asal amir faqad asani. Barang siapa yang taat pada amirku, ya amirku perintah, suruhan perintahku, maka sudah taat kepada diriku Rasul. Misalnya amir itu kayak gini, Nabi Muhammad ketika memimpin beberapa kota, maka memimpin beberapa sahabatnya untuk memimpin kota tersebut. Kita disebut amir, ya amir. Maka barang siapa yang taat kepada mereka sudah taat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Lanjut, ya. Maka perintah dan larangan Al-Quran dan apa yang jelas oleh Nabi Muhammad itu sudah jelas ya, terutama perintah tentang sholat. Saya baru tadi membahas dalam kajian subuh, ya. Ada hal-hal yang mungkin kita nggak logik, kayak sholat 5 waktu, apalagi puasa, apalagi surga neraka, itu nggak logik. Bahkan mukjizat karena kita nggak pernah lihat itu adalah nggak logis, ya nggak logik. Bahkan kalau misalnya kita naudzubillah Allah nggak ada tampak, nggak ada wujudnya, itu juga bentuk nggak logiknya kalau menurut akal manusia. Maka akan kita kembalikan, ya, alam semesta ada ini bukanlah manusia yang menciptakan. Jika manusia bisa menciptakan atau memproduksi mobil, motor, ya, maka itu ada di pabrik, ya.
Jika manusia ingin punya rumah, bangun rumah, harus punya tukangnya, harus dibayar tukangnya, harus ada bahan bangunannya, harus juga dibayar bahan bangunannya, dan ada proses pembuatannya sampai bisa bikin rumah yang bagus. Itu yang bikin manusia dan usaha dari orang lain yang bantu untuk bikin rumah. Begitu pula alam semesta. Terciptanya alam semesta ini adalah dari hal yang sudah ada, dari suatu al-mawjud al-wajib, ya, hal yang atau mungkin sesuatu yang lebih kuasa daripada kita. Ya, manusia tidak bisa menciptakan awan, manusia tidak menciptakan langit, manusia tidak bisa menciptakan gunung. Bahkan orang percaya Fir'aun pun yang mengatakan dirinya Tuhan, ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun, saya ada Tuhan kamu yang paling tinggi, ya, yang paling hebat. Maka kata Nabi Musa, Rabbu abaikum, nah, apakah kamu juga sebagai Tuhan bapak dan nenek moyangmu? Maka sebagian dari orang-orang pengikut dari Firaun beriman karena pertanyaan dari Nabi Musa mengatakan, apakah ya Firaun Tuhan dari nenek moyangnya? Nggak mungkin, karena ketika nenek moyangnya ada, Firaun belum ada. Begitu pula perintahnya Allah yang saat ini kita laksanakan, baik sholat 5 waktu, baik rukun Islam, terutama rukun iman. Kita taat karena ada iman di hati kita. Taat itu ada khauf dan roja kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yakununa ta'atun fa idza barazu min indik bayyata ta'ifatun ila akhiril ayah. Dan mereka ini siapa? Orang-orang munafik di zaman Nabi Muhammad, ya. Itulah zaman ini ada hadir di tengah-tengah kita. Orang munafik muslim tapi selalu menghina, mencela, menista agamanya sendiri. Saya bingung ya. Zaman dulu kan karena memang benci karena agamanya yang dulu yang sudah baik anut, datang agama baru. Ya kalau zaman sekarang kita bingung. Ya sudah muslim, ya sudah muslim dari lahir, ya. Tapi dia salah arah, salah tujuan, mungkin salah guru juga. Ya atau mungkin salah circle pertemanan, sehingga ketika ada hal-hal yang tadi ya seperti jangan, contohnya paling mudah gini, jangan memainkan makanan, kayak makanan dikobok-kobok pakai tangan gitu ya. Ada dalam Islam itu nggak boleh menjadi orang mubazir. Inal mubazirin kan ikhwan syaitin. Mubazir itu bagian dari atau sahabat dari orang dari setan. Seperti ngobok-ngobok makanan dilempar ke orang atau makanan dibuang-buang gitu. Dalam Islam, ketika orang membuang makanan dengan sia-sia, maka termasuk bagian sahabat dari setan. Maka ada orang munafik akan mengatakan, wah kamu kok bawa-bawa agama, ribet banget sih hidupmu gitu. Nah, hati-hati yang seperti itu ya. Hal-hal sepele seperti ini, hati terutama hal-hal yang lebih besar. Ketika ada hadis kita tidak mengimani, apalagi hadis sahih yang diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk kita. Cara kita berwudu, bertayamum, cara kita sholat, cara kita beribadah, cara kita berjima dengan pasangan kita, itu ada caranya. Dan sampai itu kita sudah tahu tuntunan dan jalannya, ketika orang lihat kepada kita, mereka celak kita, sehingga kita naudzubillah mengikuti dari apa yang mereka celak. Seperti itu. Wa yakununa ta'atun, orang-orang munafik ketika malam hari ya mengatakan ya ta'atun, kewajiban itu saya taat ya ketika mereka berada di sisimu, ya di sisi Nabi Muhammad, barozu min indik. Tapi ketika sudah keluar, fa idza barozu min indik, sudah keluar dari sisi Nabi Muhammad pada malam hari, orang-orang munafik ini membuat siasat bagaimana bikin suatu siasat untuk mencela, menghina, menistakan agamanya Nabi Muhammad, ya. Maka hal ini selalu terjadi sampai peristiwa fitnah kepada Abu Bakar tidak, fitnah kepada Umar bin Khattab, fitnah kepada Utsman bin Affan, fitnah kepada Ali. Terbunuhnya Umar bin Khattab karena dibunuh orang Majusi. Ya, tapi itu masih Majusi, ya selain Muslim. Tapi lebih parah lagi, terbunuhnya saya Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, ya karena fitnah dari orang munafik, Muslim tapi pura-pura Islam, Muslim tapi tidak beriman. Ya ini siapa? Abdullah bin Sabah. Siapa Abdullah bin Sabah? Abdullah bin Sabah adalah orang Yahudi yang masuk Islam tapi pura-pura beriman. Ya, ketika zaman Utsman memerintah Utsman, ketika zaman Ali bikin kelompok terpecah, terbagi menjadi Khawarij dan Syiah dan lain sebagainya. Kita lanjut ya. Maka orang-orang munafik bikin siasat di malam hari untuk membuat kerusakan, menista agamanya sendiri,
Dan Allah Subhanahu wa taala mencatatkan apa yang mereka siasati dan cukup bertawakal kepadaku saja ya Muhammad, karena Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya pelindung bagi nabi. Ayat selanjutnya, afala yatadabbaruna al-Qur'ana ila akhir ayat, ya. Apakah ya apakah maka mereka tidak, ya, mereka ini orang-orang munafik, ya, dan juga orang-orang beriman, ya, memikirkan, memperhatikan Al-Qur'an, ya. Jika mereka memikirkan dan memperhatikan Al-Qur'an, bagaimana jika Al-Qur'an itu selain dari Allah Subhanahu wa taala? Contohnya apa? Kitab-kitab suci selain Islam. Kitab-kitab suci yang terbaru sekarang, selain dari agama kita. Para Islam dengan kitab suci Allah lindungi sampai nanti hari kiamat. Yang mana dengan kitab-kitab suci yang lainnya? Banyak perbedaan satu kitab suci dan kitab suci lainnya. Ya, kita tidak menyebutkan agamanya mereka ini. Ya, akan banyak pertentangan perdebatan di dalamnya. Bukan masalah mengenai isi tulisannya, tapi mengenai tulisannya berbeda. Ya, mau di Amerika, di Eropa, di Indonesia, kitab-kitabnya berbeda. Ya, agama yang di India sama agama yang diajarkan di suatu pulau pun berbeda. Ya, karena kitab sucinya berbeda. Sesuai dengan kehendak dan kemauan manusia di daerah tersebut. Seperti halnya orang Yahudi ketika mereka punya kitab suci Taurat, ketika mereka tinggal di Madinah, mereka dipilih kitab suci baru, mirip kayak Taurat, tapi nulis berbeda dengan Taurat. Ngasih ke orang-orang Yathrib, orang-orang musyrik Yathrib, mengatakan hadza min indillah, ini dari Allah, padahal itu adalah buatan tangan mereka sendiri yang mereka nggak tahu itu benar apa salah, gitu ya, karena mereka tak bisa baca Taurat dengan sangat-sangat baik. Ya, nah, kita bersyukur kita saat ini pada tahun 2022 ini, ya, kita masih memiliki para ulama, para kiai, para guru yang bisa membaca Al-Quran, yang bisa paham tafsir, hadis, dan fikih. Karena pelajaran-pelajaran ini sangat sulit kalau nggak ada gurunya. Coba contohnya, kita baca Quran atau baca hadis, dalam ada ilmu fikih. Kalau kita baca buku yang sudah ada, belum tentu kita paham, apalagi cuma terjemahan. Maka baiknya itu kita bersyukur ada guru-guru yang masih hidup sampai saat ini. Keberkahan bagi kita semua. Lanjut ayat selanjutnya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf ila akhir ayat. Kita datang ya kepada mereka ini, ya. Siapa mereka ini? Orang-orang munafik ini. Suatu keamanan atau ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya itu semua kepada Rasulullah SAW amri, tentu mereka akan ingin mendapatkan kebenaran dari mereka. Maksudnya kebenaran apakah itu benar sebagai bentuk amal atau ketakutan. Sekiranya ini semua bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka banyak sekali orang-orang munafik yang mengikuti ajaran setan. Ajaran setan itu seperti apa? Ya, dalam kitab Kimia Sa'adah, kitab karangan Imam Ghazali, dikatakan dalam manusia itu ada 4 kebahagiaan, ya, bahkan 5. Yang pertama sa'adatul hayawan, ya. Pertama kebahagiaan hewan, yang mana kebahagiaan hewan dari manusia itu sukanya tidur, sukanya makan, sukanya minum, sukanya punten berhubungan jima, gitu. Itu kebahagiaan hewan dalam tubuh kita. Yang kedua, kata Imam Ghazali dalam kitab Kimia Sa'adah, manusia itu ada kebahagiaan lainnya, yakni sa'adatul bahaim, kebahagiaan hewan buas. Ya, kebahagiaan hewan buas apa? Kebahagiaan hewan buas tuh sukanya berantem, bertengkar, gitu. Ya, saling mukul, saling bertengkar, kayak hewan buas, kayak singa, saling berantem. Yang ketiga, sa'adatu syayatin atau asyaiton, kebahagiaan setan. Kebahagiaan setan apa? Kebahagiaan setan adalah suka mengadu domba orang lain, suka bikin fitnah sana dan sini. Itu kebahagiaan setan, ya. Setan tuh nggak cuma merasuki tubuh manusia saja, tapi setan jika bisa bikin kita satu lain, bisa bikin ngadu domba, itu sudah bahagia. Maka ada syaitan dalam tubuh kita ada, ya, manusia seperti itu. Yang terakhir, sa'adatu al-malaikah. Jadi dalam tubuh kita ada yang ingin kebahagiaan seperti malaikat. Apa itu? Kebahagiaan yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita dalam tubuh kita dominannya kebahagiaan yang tadi, yang ketiga, sa'adatul syayatin, suka ngadu domba, suka bikin fitnah, suka bikin orang berantem, maka kita sudah mengikuti ajaran atau mengikuti dari
perintah syaitan. Nah, yang nggak mengikuti gimana? Hanya sedikit saja, ya. Karena mengikuti setan itu adalah mudah, ya. Bikin fitnah itu mudah, ya. Berita yang nggak jelas kita goreng-goreng itu mudah. Tapi untuk didamaikan orang yang sudah tergoreng fitnah itu sangat sulit sekali. Lanjut, ayat selanjutnya. Faqatil fi sabilillah ila akhir ayat, ya. Faqatil fi sabilillah, maka berperanglah kalian, ya. Kamu yang Muhammad dan umatmu di jalan Allah, karena pada zaman Nabi Muhammad ketika ada orang kafir Quraisy yang menyiksa umat Nabi Muhammad, maka perlu diperangi sebagai kafir harbi, ya. Kafir harbi yang diperangi karena sudah menyiksa umat Islam, sudah membunuh umat Islam, maka menyiksa sampai meninggal dari umat Islam saat itu, ya. Dan Uharidil mu'minin, dan kobarkanlah semangat, ya. Maka jika ada perang saat itu harus datang, harus ikut. Baik itu bapak-bapak dan masih muda, bahkan hukumnya jika nggak ikut, ya, jika nggak ikut sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat pada saat Nabi Muhammad ada. Kalau sekarang bagaimana saat kita perang? Nggak boleh diperang kalau sekarang, karena nggak ada kafir harbi di daerah Indonesia ini, ya. Ada kafir zimmi, kafir yang sudah dini itu dilindungi, ya, hak-haknya seperti kita. Sama seperti ketika Umar bin Khattab melindungi kafir zimmi yang berada di Palestina. Tidak diperangi. Orang Nasrani, orang Yahudi dilindungi. Gereja-gereja, sinagog tetap masih utuh sampai sekarang. Jika Umar bin Khattab memerangi mereka, maka sampai saat ini tidak ada yang namanya gereja dan sinagog. Karena sudah dihancurkan oleh Umar bin Khattab. Ya. Itu kerasa Umar bin Khattab yang hidup sebagai sahabat Nabi ketika memerdekakan, menguasai Palestina, membiarkan umat agama lain mengamalkan ajaran mereka masing-masing dan membiarkan tempat ibadah mereka seperti apa adanya, ya. Kita lihat. Asallahu ayakuffa ba'sal ladzina kafaru ila akhir ayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya yakuffa, mencukupkan ba'sa atau suatu balasan serangan, ya, dari orang-orang kafir, ya. Karena jika ada orang beriman berperang di suatu daerah, karena benar-benar itu adalah kafir harbi, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka orang-orang zalim kepada orang-orang muslimin dan mukminin. Selanjutnya, man yashfa syafa'atan hasanatan ila akhir ayat. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik akan dapat kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang memberikan syafaat yang buruk akan dapat dosa atau kafah atau apa tulisannya kiflun, dosa atau keburukan yang akan ditanggung olehnya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka makna syafa'atan hasanatan adalah apa? Adalah upaya ikhtiar atau amal soleh yang dia lakukan di dunia, ya, itu maknanya, ya. Ikhtiar, upaya dan amal soleh yang dia lakukan di dunia akan dapat apa? Pahala. Tapi sebaliknya, ya, kalau dia ikhtiar amal salah dan amal salah juga yang di dunia, jika itu diikuti oleh orang lain, ya, kayak upload gambar-gambar yang aneh terlarang, apalagi upload foto-foto yang aneh-aneh, apalagi upload video-video yang aneh yang diharamkan, ya, tidak dibolehkan. Maka jika ditonton oleh anak generasi setelahnya, maka dia punya namanya jariyah. Apa jariyah itu? Jar yang mengalir. Kalau amal soleh kan amal jadi jariyah hasanah. Kalau amal buruk jadi jariyah sayyi'ah. Kalau amal soleh itu diikuti oleh setelahnya, ilmu yang bermanfaat kita sebarkan, maka jadi pahala yang selalu mengalir sampai kita meninggal. Tapi kalau amal salah, upload video, nge-burning video aneh, ngirim video aneh, selama video fitnah, maka setelahnya anak-anak setelahnya akan mengamalkan hal tersebut, melihat tersebut, dan mencerminkan tersebut menjadi jariyah keburukan bagi dia meskipun dia sudah meninggal, ya. Terakhir, wa idza huyitum, ini ayat yang lain, ya, membahas mengenai apa? Mengenai bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan cara baik. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu biahsana minha aw rudduha. Jika kita diberi salam, assalamualaikum Pak Suaib, maka Pak Agung menjawabnya apa?
Waalaikumsalam boleh, tapi lebih baik lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mana jika Pak Agung memberikan salam Pak Suhaib memberikan salam assalamualaikum, Pak Agung menjawabnya dengan lengkap, maka itu dengan makna bi ahsana minha. Jadi kalau cukup dengan aurud duha ya dengan setara, maka jawabnya dengan waalaikumsalam. Ya. Ada juga yang lain ya. Pak Suhaib nih selalu datang ke rumahnya Bu Kemaria atau Bu Santi ya. Ketika datang selalu bawa oleh-oleh atau buah tangan, buah-buahan, kayak mungkin kayak Pak Agung ngasih mungkin susu etawa ke Pak Suhaib gitu. Nah, ketika berbalik halnya, ketika Pak Suhaib berkunjung ke rumah Pak Agung, maka Pak Suhaib juga harus membalasnya dengan cara yang baik. Baik itu lebih baik dari apa yang dikasih Pak Agung atau mungkin setara ya. Mungkin sebelumnya Pak Agung ngasihnya susu etawa, Pak Suhaib bisa bawa apa? Bisa bawa mungkin makanan khas dari Jawa atau mungkin oleh-oleh dari apa. Nah, itu sudah ada. Jadi bukan adat ya. Jadi memberikan seperti ini bukan adat. Katanya ada Jawa ya, ada Jawa itu ketika ngasih ya dikasih lagi. Ketika kondangan ketika dikasih sekian, kasih lagi sekian. Tidak. Ini sudah diterapkan dalam Al-Qur'an ya. Misalnya dalam kita bertamu, jika memberikan sesuatu, jika kita baik lagi bertamu maka kita memberikan sesuatu ya dengan cara yang baik, jangan sampai memberikan dengan mengungkit. Itu baru pemberian sebagai bentuk apa? Bentuk sedekah kita kepada aljar, tetangga kita atau saudara kita jika kita sesungguhnya Allah akan menghitung apapun yang kita kerjakan. Jadi kita mengamalkan amal soleh jangan selalu dihitung, biar Allah yang hitung. Kita cukup muhasabah amal salah. Amal soleh biar Allah yang hitung. Kalau amal salah kita hitung, ya. Agar apa? Agar kita tahu, ya, hari ini atau besok atau besoknya lagi berapa amal salah yang bisa kita kurangi sehingga kita ketika kita pikun, ya. Alhamdulillah Pak Suhaib di usia 70 tahun masih tetap sehat, semangat ya, bugar. Nah, naudzubillah ketika kita pikun, kita sudah banyak muhasabah dan selalu ikhtiar rutinitasnya amal soleh. Ketika pikun yang kita rutinitaskan adalah amal yang soleh, bukan amal yang salah. Karena banyak sekali orang-orang pikun ketika sebelumnya ada amal salah lalu dilakukan amal salah. Dan orang yang nggak mau jumatan juga ketika pikun nggak mau jumatan. Karena apa? Belum nggak pernah ada memori ya di otaknya untuk melakukan hal yang tadi jumatan tersebut. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya kan? Ada yang mau bertanya sampai sini? Pak Suhaib bertanya? Tidak ada Pak Ustaz. Ya, karena Suaranya tidak ada Pak Suhaib. Sesuatu tadi memang sebenarnya kalau kita memberikan sesuatu, nah bisa ya muncul kegembiraan apa ya mungkin kalau kasih kita, kalau kita misalnya bisa bersedekah, bisa beramal, kita itu senang rasanya karena tidak terpaksa kan. Nah, apakah itu balasan dari Allah yang berupa langsung? Ya. Punten suaranya tadi tak terdengar Pak Suhaib, ini baru terdengar Pak Suhaib. Amal soleh ya, pahala ya, apa gimana saya tadi kurang jelas. Soleh, jadi begini maksudnya, tadi Allah itu akan tidak tahu kalau kita memberikan perbuatan amal soleh, termasuk tentang kejadian atau apa itu. Nah, sebenarnya kalau saya rasakan secara instan lahiriah itu, kita itu kadang-kadang memberikan sedekah atau memberikan apa ke seseorang itu kita itu ada semacam saat perkiraan apakah ini juga yang pahala dari Allah yang dikasihkan secara instan pada diri. Oh, berharap dapat instan pahalanya ya, atau mungkin dibahas di dunia gitu. Kita itu ada yatim minta sumbangan, begitu kita ngasih
Kalau tidak dipaksa ini, seperti gembira. Itu Oke, suaranya tak terdengar jelas, tapi saya mungkin menangkap sedikit atau sebagian ya. Jadi kalau misalnya kita berharap untuk dapat apa yang dibalaskan di dunia, itu tidak apa-apa. Ya, minta aja kepada Allah. Semuanya yang kita inginkan minta kepada Allah. Tapi ingat, apa yang kita minta kepada Allah itu harus sebanding dengan apa yang kita ikhtiarkan. Semua ikhtiar, semua sedekah, terus kita berdoa harus sebanding dengan apa bendungan yang harus kita hapus. Apa bendungannya? Ya, miracle of power of doa itu kan ada bendungannya tuh. Ya, ketika air dibendung, air yang setelah di bendungannya itu kan akan kecil. Tapi kalau bendungannya kayak Katulampa ini pecah, mungkin roboh atau robek misalnya ya, naudzubillah ya. Misalnya contoh kayak Katulampa nih, kayak hancur, roboh, rusak, maka yang terjadi apa? Banjir. Sama seperti doa kita, harapan kita, sedekah kita. Kita sudah sedekah, sudah berdoa, rupanya ada bendungan tinggi. Bendungannya ini apa? Amal salah dosanya kita ya. Maka sebelum kita mohon, meminta, berdoa atau berikhtiar dengan doa, maka ada amal salah yang perlu kita muhasabah sehingga bendungan salah itu akan terkikis bahkan hilang. Nah ya, insya Allah hilang, sehingga apa yang kita mohonkan, ikhtiarkan, tawasulkan dengan sedekah kita kepada anak yatim, pada orang-orang tidak mampu, jika kita minta tentang dunia akan Allah berikan. Karena apa? Kita boleh meminta tentang dunia. Nabi Yusuf diberikan dunianya ketika masih di Mesir. Dijadikan sebagai wazir, menterinya dari Raja Fir'aun pada saat itu ya. Jadi Fir'aun nggak semuanya seperti Fir'aun pada zaman Nabi Musa. Ada Fir'aun yang seperti zaman Nabi Yusuf ya, yang memerintah di Mesir juga. Ya, kita juga boleh meminta kekayaan seperti halnya Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman, Nabi Daud boleh. Nabi Sulaiman, Nabi Daud kaya. Jadi tidak selamanya orang beriman, orang muslim itu harus sederhana, harus miskin, harus seadanya, harus jadi orang yang bercukupan, nggak punya apa-apa gitu. Kita harus berdoa agar Allah mengkayakan diri kita. Sehingga jika kita kaya, kita bisa memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, mau Pak Sueb, mau Pak Agung, ataupun siapa di antara kita. Nah, kalau sudah kaya masalahnya satu. Ya, sudah kaya masalahnya satu. Ya apa? Suka menahan apa yang dia punya. Ya, kalau dulu mungkin kalau punya 2 ekor ayam, ya 1 ekor ayam bisa buat sedekah. Karena saya cuma punya ini. Kau sudah kaya, sudah punya uang banyak, sudah punya rumah banyak, atau mobil banyak, banyak sekali di antara kita yang mensedekahkan. Tidak seperti dulu ketika nggak punya. Kalau nggak punya 2, kasih satu. Kalau misalnya udah kaya, ya tidak seperti Abu Bakar, atau mungkin tidak seperti Utsman, ya. Bahkan biar mengisahkan secara singkat, ya, Imam Asy-Syafi'i dulu itu belajar sama Imam Laits, sama Imam Malik belajar. Imam Syafi'i itu selalu sebagai bentuk bentuk figur utamanya yang dia idolakan ya selain Nabi Muhammad adalah Imam Al-Laits dan imam-imam lainnya yang sangat-sangat sederhana, bercukupan. Maksudnya sederhana, cukup, nggak kaya banget. Sedangkan Imam Malik Masya Allah ya, hidupnya sederhana sih, tapi Masya Allah ya, kaya sekali, tapi hidupnya sederhana ya. Mungkin ada orang di antara kita sederhana kayak saya pernah di Mesir ya, HP-nya hitam putih pada saat Android-nya masih bagus, udah bagus ya, HP-nya hitam putih, tapi sedekahnya Masya Allah ya ke banyak orang, kepada orang-orang mahasiswa Indonesia dan lain sebagainya, seperti Imam Malik. Imam Malik hidupnya sederhana tapi kaya raya sekali. Ketika kata Imam Malik, saya mencukupkan ngajarin kamu ya Imam Syafi'i, karena sudah banyak ilmu yang sudah saya berikan kepada kamu. Sekarang saya akan coba ya antarin kamu ke tempat suatu imam, murid dari Imam Hanafi yang ada di Irak, yang mana ilmunya tersebut juga sangat-sangat banyak ya. Maka ketika hendak mau pergi, Imam Syafi'i ini disanguni oleh Imam Malik sebanyak puluhan dari uang dirham dan dinar ya. Setelah itu dia diajak nih, Imam Malik mengajak Imam Syafi'i ke Baqi, kan tinggalnya di Madinah nih, Darul Hijrah ya, ke Baqi, cari rombongan yang hendak ke Irak. Ketika datang nih ada rombongan ke Irak, dan rombongan tersebut dikasih uang untuk membayari ongkos perjalanan dari Imam Syafi'i ya. Jadi boleh itu kita berharap kaya di dunia sehingga kita banyak sedekah,
Kita berharap meminta dunia boleh, agar kita bisa membantu orang banyak dengan syarat hancurin benteng atau tembok atau bendungan dosa ini dengan cara bertobat kepada Allah. Jangan sampai kita minta banyak kok doa kita nggak dikabulkan, kok minta dunia nggak dikabulkan. Ingat ya, benteng ini selalu ada sampai kita bertobat, ikhtiar dengan tawakal dan juga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Oke, tidak ada yang bertanya lagi ya. Kita cukupkan demikian kajian kita dan pengajian kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih kepada Pak Agung atas linknya juga, Pak Syuaib dan Bu Komaria. Semoga Bu Santi pekan depan bisa Allah mudahkan untuk hadir. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon undur diri dulu ya Pak Syuaib, Pak Agung dan Bu Komaria. Terima kasih, Pak.